Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahur Rahman. Saya di sini sebagai tenaga pengajar jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK Negeri 1 Bendorojo, Gresik, Jawa Timur. Saya akan memberikan materi praktek kepada siswa, yaitu rangkaian motor 3 fas dengan hubungan start delta dengan berbasis PLC Omron CP1E N20. Berikut dari alat obeng plus minus, tang potong, tang kupas, tang kombinasi, tang sekun, test pen, multimeter atau avometer, PLC Omron CP1E N20. Pertama, kita memasang MCB 3 fasa di dalam panel dan ditempatkan di rel omega. Kita kunci yang bawah, direnggang dengan pengunci. Yang kedua, memasang MCB 1 fasa. Kita tempatkan di panel dan dipasangkan di rel omega. Tempatkan di rel omega dan kita kunci. Yang ketiga, kontaktor utama yang dilengkapi dengan overload kita pasang ke panel. Kita pasangkan ke panel di tempat di rel omega. Setelah itu kita kunci. Yang keempat, kita pasangkan lagi kontaktor start ke dalam panel. Kita masukkan di rel omega dan kita tekan sehingga terkunci dengan tersendirinya. Yang kelima ini kontaktor delta. Kita masukkan, kita pasangkan ke dalam panel, kita tempatkan di rel omega. Selanjutnya kita memasang kabel rangkaian daya dengan kabel warna hitam. Kita mengupas kabel warna hitam memakai tang pengupas. Kita masukkan sekun warna hitam sesuai dengan warna kabel. Masukkan, terus kita menggunakan tang sekun untuk mengunci sekun. Kita masukkan di bawah lubang panel yang sudah disiapkan 2 lubang untuk dimasukkan, dipasang ke MCB melewati kabel dak. Kita masukkan di MCB 3 fasa dulu. Terus kita kencangkan, keraskan bautnya menggunakan obeng plus. Terakhir kita memasang kabel warna biru untuk MCB 1 fasa untuk tegangan netral. Kita kencangkan, jangan sampai kendor bautnya untuk MCB. Kita masukkan kabel di dalam kabel dak. Berikutnya kita memasang kabel ke sumber tegangan 3 fasa warna kabel hitam dulu untuk R, tegangan R nya. Kita masukkan ke terminal, kita kencangkan menggunakan obeng
kita memasang kabel warna merah ketegangan. Kita kencangkan, jangan sampai kendor agar tidak terjadi konslet. Terakhir kita memasang kabel warna biru untuk tegangan netralnya. Kita masukkan ke terminal dan kita keraskan, jangan sampai ngopong kabelnya pakai obeng. Berikutnya kita memasang dari MCB ke kontaktor utama, warna kabel hitam ke kontaktor utama. Kita keraskan menggunakan obeng plus. Kita pasangkan kabel warna kuning ke kontaktor utama lagi dengan dikeraskan baut penguncinya. Untuk kontaktor delta kita jumper antara kutub ketiga terminal di kontaktor delta. Kita kencangkan dengan obeng plus yang kencang agar tidak terjadi ngefong. Kita memasang kabel untuk penyambungan ke motor dari kontaktor delta ke motor. Kita pasang ke terminal. Sekarang kita pasang ke motor dari kontaktor utama ke motor melewati kabel dak dan kita pasangkan di terminal yang disediakan. Untuk merangkai kabel-kabel yang lain seperti langkah sebelumnya, sehingga rangkaian seperti berikut ini. Untuk panel ini dilengkapi dengan lampu indikator warna merah, kuning, dan hijau. Itu menandakan bahwa tegangan RST dari MCB sudah masuk. Sumber tegangan ke MCB ke rangkaian sudah masuk, sehingga bisa dilihat dengan indikator lampu tersebut. Terus berikutnya ini emergency switch. Emergency switch bahwa rangkaian pengendali itu untuk kontrolnya nanti untuk PLC dia masuk dulu ke emergency ini. Dia masuk ke emergency, baru dari emergency masuk ke push button, off ini, masuk ke push button off. Dari push button off dia masuk ke push button on, sehingga rangkaian sudah bisa dioperasikan atau dijalankan. Ini rangkaian PLC yang sudah saya pasang, yang sudah saya rangkai. Ini terminal output dari PLC dengan terminal nomor 00, 01, 02. 01 ini masuk ke kontaktor utama, ke koil kontaktor utama. Ini ke kontaktor koil utama. Berikutnya terminal nomor 02 masuk ke kontaktor start. Ini start, ke koilnya start ini.
Terus berikutnya terminal nomor 03 itu masuk ke kontaktor delta. Ini ke sini. Delta yang ini. Kontaktornya delta yang ini kabelnya. Masuk ke koilnya. Koilnya itu A1, kabel warna biru semua. Ini sama ini sama ini. Yang A2-nya kontaktor ketiga kontaktor ini A2-nya menggunakan kabel warna merah. Ini yang bermuatan listrik positif. Yang dari PLC biru ini muatan listriknya negatif atau netral. Berarti nanti yang menyambungkan, yang memutuskan PLC itu hanya tegangan netralnya saja ke ketiga kontaktor tersebut. Berikutnya ke bawah. Mengambil tegangan 24 volt yang dihasilkan dari power supply ini, karena pada inputan PLC itu membutuhkan tegangan DC 24 volt. Makanya di PLC ini dilengkapi dengan power supply. Ini power supply-nya. Dari power supply ini maka mengambil tegangan 24 volt ini disambungkan ke push button on ini, disambungkan ke push button on dan push button off ini. Dari push button on dan off maka kabel disambungkan ke terminal menuju ke input PLC ini, input PLC dengan nomor 00 sama 01. Terus berikutnya memasang kabel inputan power tegangan 220 volt, karena PLC ini dengan tegangan 220 volt satu fasa. Kita pasang kabel warna merah sama biru, merah untuk L nya, N untuk netralnya. Kita sambungkan ke MCB satu fasa ini. MCB ini untuk tegangannya, L nya ini untuk netralnya. Di dalam rangkaian ini dilengkapi dengan MCB satu fasa untuk pengendalinya. Pada PLC Omron CP1E N20 ini dilengkapi dengan kabel USB untuk pengambilan data maupun transfer data dari laptop ke PLC menggunakan kabel USB ini. Kita tancapkan kabelnya. Kita sambungkan ke komputer atau laptop. Kita menyalakan PLC-nya sebelum kita transfer datanya ke PLC. Kita nyalakan listriknya, maka akan terlihat indikator power pada PLC bahwa PLC ini sudah dimasuki dengan tegangan 220 volt. Setelah itu kita akan ditampilkan di software di program PLC. Yang pertama, tampilan leader diagram, kita pilih PLC. Kita pilih work online. Akan ada tampilan check programmer, kita pilih yes.
Kita pilih yes, habis itu kita pilih lagi PLC. Di leader diagram ada garis warna hijau. Terus kita pilih lagi transfer to PLC. Kita pilih to PLC. Kita pilih to PLC berarti program sudah siap di PLC. Terus kita ada tampilan download option, kita pilih OK. Ada tampilan download option, kita pilih OK. Terus ada tampilan check programmer, pilih yes. Lagi pilih yes lagi. Download sukses, menandakan kita pilih OK. Kita klik OK. Habis itu kita langsung pilih yes lagi. Terus kembali ke rangkaian dayanya. Habis ini langsung ke rangkaian dayanya di panel. Kita nyalakan saklar inputan tegangan 3 fase, kita tekan on. Habis itu kita nyalakan MCB 3 fase ke atas untuk daya ke motor dan untuk 1 fase untuk kontrol ke PLC. Dari sini indikator yang ada di panel RST tegangan untuk daya sudah ada dan siap dijalankan. Terus untuk PLC-nya juga ada indikator sudah ada tegangan di dalam PLC. Habis ini kita nyalakan. Kita tekan tombol on. Maka motor akan berputar, start dan delta. Putaran start ke delta. Ada bunyi gerakan itu menandakan bahwa motor sudah berubah ke putaran delta. Dari sini PLC juga bisa dilihat untuk indikator perpindahannya. Indikator perpindahannya. Kita tekan start. Coil start. Sekali lagi. Coil start di 0 dan 01 untuk utama dan start dia menyala duluan. Baru 5 menit kembali ke delta. Demikian penjelasan dari rangkaian pengendali motor 3 fase hubungan start delta berbasis PLC Omron CP1E N20. Tujuan dari rangkaian ini yaitu untuk memudahkan siswa dan menambah skill atau keahlian siswa untuk membuat kontrol PLC dengan pengendali motor-motor listrik sehingga siswa nantinya bisa mengembangkan sendiri dan bersaing di dunia kerja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.